Di tahun 2026 atau 2 Januari berlaku sekaligus KUHP nasional dan KUHP yang baru. KUHP ini adalah implementasi dari KUHP. Ini adalah revisi demi revisi untuk menyesuaikan suasana penegakan hukum di era saat ini. Jelas bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau KUHP baru bertujuan untuk memperbaiki penerapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP 1981. Ya, pasti ada kelebihan-kelebihannya, dan untuk itulah dilakukan sesuatu yang baru. Jadi undang-undang yang baru bertujuan untuk memperbaiki undang-undang lama atau melakukan revisi. Berikut ini kelebihan kelebihan atau kemajuan dari KUHP yang baru. Jadi KUHP baru ini lebih unggul dari KUHP 1981 karena memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan aturan ketat untuk penyadapan harus ada izin hakim, melarang penyiksaan, memperluas alat bukti, bukti digital atau ilmiah, kemudian mengakomodasi korporasi sebagai subjek pidana. Jadi bukan lagi hanya perseorangan sebagai subjek pidana, tapi juga korporasi. Mengatur penyelesaian restoratif seperti plea bargain, misal permintaan maaf. Kemudian memperluas objek pra-peradilan dan memodernisir prosidang. Ya, sidang bisa daring, ya, online. Menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan dan berorientasi pada keadilan restoratif serta hak asasi manusia. Itu poin penting ya. Kelebihan utama KUHP baru dibandingkan KUHP 81 tadi disebutkan perlindungan HAM yang lebih kuat, penyadapan dan penggeledahan wajib seizin hakim lebih ketat dari KUHP lama yang rawan subjektif. Larangan kekerasan, larangan tegas penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat itu dilarang dalam KUHP baru. Perlindungan kelompok rentan, perhatian khusus pada korban, saksi, anak, disabilitas, ibu hamil. Ya, dan kemudian juga bahwa menurut aturan KUHP baru, sejak pemeriksaan terhadap saksi sudah bisa didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara. Tidak seperti KUHP yang lama ya, hanya terdakwa yang baru bisa didampingi. Yang kedua adalah modernisasi sistem pembuktian. Alat bukti digital mengakui bukti elektronik, jejak digital, data komunikasi, dan metadata. Ya, sistem pembuktian terbuka, memberikan ruang interpretasi lebih luas bagi hakim mencari kebenaran material. Ketiga, inovasi penyelesaian perkara. Plea bargain atau pengakuan bersalah terdakwa bisa dapat keringanan hukuman jika kooperatif dan mengakui kesalahannya. Ini penting ini. Ya, sama juga kayak di Amerika atau sistem peradilan dan lain-lain. Ya kan, inovasi penyelesaian perkara, restoratif justice, membuka ruang penyelesaian secara damai dan restoratif. Ya, tentunya untuk kejahatan yang tidak menimbulkan kematian atau korban luka berat misalnya. Ya, kemudian empat adalah pengaturan subjek hukum baru, korporasi. Ini atau perusahaan ya, badan hukum perusahaan. Mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dengan prosedur khusus pemanggilan penyitaan. Selanjutnya adalah nomor 5, perluasan objek pra-peradilan. Ini penting nih. Ya, objek pra-peradilan diperluas mencakup penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran dan lain untuk uji awal legalitas. Dan 6, penyempurnaan proses penegakan hukum. Sistem daring memanfaatkan teknologi efisiensi, koordinasi aparat, bab khusus untuk koordinasi penyidik dan penuntut umum. Kemudian check and balance, mekanisme pengawatan internal aparat penegak hukum, ini penting sekali. Kemudian yang diatur juga unlawful legal evidence, bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak memiliki kekuatan buktikan. Jadi kalau seseorang mendapatkan bukti suatu kejahatan dengan cara mencuri misalnya, atau menyadap, atau mengambil tanpa hak, misalnya seolah-olah pergi ke kampus, ya kan, untuk mendapatkan seseorang, padahal dia peroleh secara mencuri, secara tidak sah. Ya,
skripsi misalnya, hanya bisa ditulis yang penting, bukan dipoto, apalagi difotokopi. Ya ini juga penting. Jadi kalau saya mendapatkan bukti secara melawan hukum tidak sah, bukan atau tanpa hak, maka tidak bisa dipakai dalam peradilan menurut berdasarkan KUHP yang baru. Saya di dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.